Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Pada video part 35 ini akan kami bacakan sub pokok bahasan dengan judul Sakitnya yang terakhir. Masih pada bagian 6, yaitu tahun-tahun terakhir. Buku Venerable Acharyaman Buddhidhata Thera, A Spiritual Biography by Acharya Mahabuanyana Sampano, diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Penyunting adalah Bhante Titayano dan Herianto. Sedangkan nama-nama penerjemah dari bahasa Thai ke bahasa Inggris maupun nama-nama tim penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dapat Anda lihat di bagian deskripsi di bawah video ini. Baiklah, kita mulai. Sakitnya yang terakhir. Acharyaman telah tinggal di Wihara Ban Nong Phyu selama 5 tahun sejak bulan Maret 1949. Tepatnya di hari ke-14 dari bulan ke-4. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang mendekati akhir hidupnya. Pada saat itu, usianya sudah mencapai 79 tahun. Pada hari itu, muncul gejala pertama dari suatu penyakit yang terus memburuk sampai akhirnya membawanya ke akhir hidupnya. Suatu hari, terjadi sesuatu yang membuat seluruh tubuh Acharyaman bergetar dan gelombang ketakutan menyebar ke kelompok dari pengikut Acharyaman. Pada awalnya muncul demam ringan, disertai batuk ringan. Tetapi semakin hari berlalu, gejalanya kian memburuk. Tidak sekalipun menunjukkan sedikit perkembangan yang lebih baik. Suatu keadaan yang tidak normal. Penurunan kesehatannya yang drastis telah mengkhawatirkan kami semua. Tetapi Acharyaman secara jelas telah mengetahui bahwa inilah akhir penyakitnya. Suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh tindakan medis. Ia telah mengumumkan kepada pengikutnya sejak awal bahwa sejak saat itu ia tidak tertarik pada pengobatan. Ia juga merasa terganggu jika seseorang membawakan obat-obatan untuk diminumnya. Untuk hal ini, ia mengekspresikan pada pernyataan berikut. Ini adalah penyakit dari orang tua yang telah mendekati akhir hidupnya. Apapun jenis obat yang saya minum, ini tidak akan bisa disembuhkan. Yang tersisa di tubuh ini hanyalah nafas, menghitung waktunya tiba, menunggu saat hari itu terjadi. Saya seperti sebatang pohon mati yang tetap berdiri. Meskipun kau beri pupuk dan kau sirami pohon itu, tetap saja tidak mungkin membuatnya kembali hidup dan berbunga. Pohon tua yang telah mati ini sedang menunggu saatnya untuk rubuh dan jatuh ke tanah. Jatuh oleh penyakit yang sama. Saya telah mempelajari secara rinci dan seksama kondisi saya jauh sebelum gejala ini muncul. Hal inilah yang telah saya peringatkan kamu semua. Jangan membantah. Cepatlah, fokuskan pada kemampuan kalian sekarang pada saat saya masih hidup. Dalam hal ini, saya akan membantu kalian memecahkan segala sesuatu masalah yang kalian hadapi saat ini. Kehilangan kesempatan saat ini dapat menyebabkan terbuangnya banyak waktu kalian di masa yang akan datang. Saya tidak akan berada di sini lebih lama lagi. Segera saya akan berlalu dari dunia ini.
sehubungan dengan hukum ketidakkekalan yang berlaku untuk semua kondisi tanpa kecuali. 3 tahun yang lalu, saya telah mengingatkan kalian bahwa saya tidak akan bertahan lebih dari 3 tahun. Apalagi yang dapat saya katakan? Apa yang telah saya sampaikan? Saya tidak dapat menghindar proses roda samsara menampilkan apa yang berada di dalam pikiran dan tubuh dari manusia dan hewan berlaku sama terus-menerus terjadi secara alami. Dalam beberapa bulan akan menyelesaikan tugas terakhirnya dalam tubuh saya. Bagaimana dapat kita menghindari tugas tersebut? Semakin berlalunya hari, gejalanya semakin memburuk. Dengan menolak segala jenis pengobatan, ia benar-benar terganggu ketika orang-orang datang dan membujuknya untuk mencoba segala teknik penyembuhan atau pengobatan. Tetapi begitu banyak orang-orang yang datang untuk menawarkan penyembuhan yang membuatnya sulit untuk menolak mereka semua. Masing-masing menunjukkan keampuhan obat-obat yang ditawarkan. Bersikeras jika ia meminum obat tersebut akan lebih cepat sembuh karena telah terbukti menyembuhkan banyak orang. Mereka semua membujuknya untuk mencoba obat-obat mereka. Mereka ingin agar ia cepat sembuh dan ia dapat melanjutkan pembabaran dhamma kepada pengikutnya dalam jangka waktu yang panjang. Ia seringkali mengingatkan mereka bahwa obat-obat tersebut tidak berguna sama sekali untuk penyakitnya. Yang berguna hanyalah kayu bakar untuk kremasi tubuhnya. Tetapi semakin ia protes, semakin besar mereka memaksanya. Maka untuk menyenangkan batin mereka, ia hanya minum obat tersebut dalam dosis yang ringan. Ia hanya merasa khawatir orang-orang akan merasa kecewa jika mereka percaya bahwa ia telah menyerah pada kondisinya. Dengan cepat, berita tentang penyakitnya menyebar ke seluruh penjuru kota. Orang-orang mulai tiba dari berbagai daerah untuk mengunjunginya di Ban Nong Pheu dengan melakukan perjalanan baik jauh maupun dekat dalam segala jenis cuaca. Kelompok besar para biku dan mereka berkumpul bagaikan air di musim hujan. Ban Nong Pheu terletak di lembah yang dikelilingi oleh hutan raya. Kira-kira 12 sampai dengan 15 mil dari jalan utama antara Udon Thani dan Sakhon Nakhon. Walaupun orang-orang harus berjalan kaki untuk mengunjunginya, mereka tidak gentar oleh jarak jauh dan kesulitan selama perjalanan tersebut. Hanya orang-orang tua saja yang tidak dapat melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, menyewa kereta sapi untuk membawanya ke sana. Biasanya, Acariaman selalu suka untuk tinggal sendiri. Bahkan para biku yang tinggal bersamanya segan untuk mengganggunya, kecuali bila ada hal yang penting. Sebenarnya, menerima tamu dalam jumlah besar tidak sesuai dengan kebiasaannya menyendiri dari dunia luar yang sangat rumit. Ketika sakit, ia agak segan untuk mengizinkan pengikutnya untuk merawatnya dan ia membuat syarat dan pengecualian. Ketika ia mengizinkan biku-biku yang membantu kebutuhan pribadinya harus benar-benar menghormatinya. Hanya biku yang dapat dipercaya yang terpilih untuk melakukan tugas ini. Ketika kesehatannya menurun, hanya biku senior yang ditunjuk untuk mengatur segala kebutuhan untuk kesehatannya. Karena Acariaman orang yang sangat cermat dan sangat perhatian, biku ini harus dapat memutuskan
apa yang akan dilakukan dengan tepat, dan kemudian akan melihat atau memperhatikan apakah biku-biku lain mengikuti caranya dengan sangat berhati-hati. Untuk alasan ini, biku-biku harus dipilih dengan cermat untuk memastikan sikap mereka tidak akan bertentangan dengan sifatnya yang kadang cepat berubah. Para umat dan biku-biku yang datang dari lokasi yang berbeda di sekitar wilayah, dengan harapan untuk melihatnya dan menghormatinya, diharuskan menunggu sampai waktu yang telah ditentukan. Ketika biku yang mengurus masalah ini merasa waktunya telah tiba, ia akan memasuki ruangan Acaryaman untuk mengabari bahwa tamu-tamu telah datang. Jika izin telah diberikan, para tamu akan dibawa untuk menemuinya. Setelah Acaryaman berbicara dengan mereka sebentar, mereka dengan hormat meninggalkan ruangannya. Para biku di wihara Ban Nong Pyu selalu menerapkan cara kunjungan yang sopan bagi orang-orang yang ingin mengunjunginya. Para tamu diminta untuk sabar menunggu sampai izin telah diberikan. Kemudian mereka semua akan dibawa ke ruangannya pada waktu yang telah ditentukan untuk dapat menerima mereka semua. Pengecualian dari aturan ini adalah para senior yang telah mempunyai hubungan yang dekat dengan Acaryaman. Ketika Acaryaman diberitahu tentang kedatangan mereka, dan mereka langsung saja mengutarakan bahwa ingin berbicara dengannya secara pribadi. Ketika bulan berganti, kondisi tubuhnya semakin menurun. Walaupun gejalanya telah berkurang, tetapi ia selalu merasa tidak sehat. Penyakitnya menyerupai tentara pemberontak yang dipersenjatai secara bertahap diterjunkan ke medan perang. Mengambil semua yang ada di jalurnya dan meninggalkan musuh mati di tempatnya. Para pengikutnya sangat terpengaruh. Ia menempati ruangan khusus di batin mereka, maka kesehatannya yang buruk membuat mereka semua khawatir. Mereka sedih, bahkan kecewa. Mereka tidak sebahagia sebelumnya. Setiap pembicaraan selalu dimulai dengan topik tentang penyakit Acaryaman. Berlanjut ke masalah lainnya. Lalu kembali ke masalah kesehatan Acaryaman sebelum pembicaraan berakhir. Di luar kesehatannya yang menurun, Acarya tidak mengabaikan kegiatan mengajarnya. Perhatian untuk para pengikutnya tidak akan hilang walaupun ia tidak bisa secara lengkap mengajar dhamma seperti sebelumnya. Setelah menyelesaikan khotbahnya, ia langsung menjawab semua pertanyaan dan kemudian menutup pertemuan untuk kembali ke ruangannya untuk beristirahat. Sangat mengagumkan ketika sedang duduk mengajarkan dhamma kepada para biku, ia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sakit. Ia tetap berbicara dengan karakter yang kuat, tajam, suaranya tetap bergema keras seolah-olah ia tidak sedang sakit. Ia tidak menunjukkan kondisinya ketika sedang berbicara. Keseluruhan sikapnya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hanya ketika ia menyelesaikan pembicaraannya, kami semua mengetahui betapa ia merasa lelah. Maka kami segera mengakhiri pertemuan dan memberikan kesempatan kepada ia untuk beristirahat. Pada setiap sore hari sebelum mulai sakit, pada bulan Magha Puja, bulan purnama di Februari 1949, Acaryaman mulai mengajarkan dhamma kepada para biku pada jam 8 malam, dan ia tidak berhenti sampai tengah malam. Berbicara kurang lebih 4 jam. Kekuatan dhamma yang ia sampaikan malam itu benar-benar membuat para biku Dutangga yang berkumpul pada saat itu merasa sangat kagum. Untuk yang mendengarkan, seluruh alam semesta seakan-akan menghilang tanpa jejak.
digantikan oleh kekuatan arus dhamma yang diajarkan memancarkan cahaya ke setiap penjuru. Ia memulainya dengan bersujud pada 1250 arahat yang datang secara tiba-tiba di bulan purnama pada waktu zaman Sang Buddha. Pada hari itu, 1250 arahat berkumpul secara serentak di kediaman Sang Buddha tanpa perjanjian terlebih dahulu. Mereka semua adalah individu yang seluruhnya suci, yang telah sepenuhnya bebas dari kilesa. Sang Buddha sendiri membabarkan ajaran Patimokkha hari itu, mengadakan upacara Visuddhi Uposatha, yang artinya uposatha dijalankan oleh para bhikkhu yang seluruhnya telah suci. Tiada beda kumpulan yang satu dengan yang lainnya. Kalian mendengarkan Patimokkha yang dibabarkan di antara para bhikkhu yang seluruhnya telah bebas dari noda. Tidak seperti kalian yang belum lepas dari kilesa. Ini mengagetkan berpikir seperti itu. Setelah ditahbiskan sebagai bhikkhu, setiap dari kalian adalah anak dari Sang Buddha sama seperti para arahat. Tetapi dalam kasus ini, hanyalah kekurangan tuntutan yang kosong terhadap isi pokok yang nyata. Seperti seorang yang memiliki nama orang baik dalam tanda kutip, yang sebaliknya sangat terbebani oleh perbuatan jahatnya yang tidak dapat dia hapuskan. Dalam ajaran Buddha saat ini, para bhikkhu mempraktekkan dhamma secara murni dan menjadi bhikkhu yang sejati dengan pengertian yang benar, yang mana tidak menyembunyikan sesuatu yang salah. Hari ini, ketenaran dan kemasyhuran dari beberapa bhikkhu sangat besar, di mana mereka bersaing dengan matahari dan bulan. Tetapi perbuatan mereka tenggelam di kedalaman dari awici. Di mana akan mereka temukan kebaikan, kebenaran, dan kesucian? Mereka terus menambahkan jumlah dari kilesa dan menciptakan kamma buruk yang mengikuti mereka. Sejak para bhikkhu sekarang ini tidak terikat dalam mencabut kilesa dari dalam batin mereka, bagaimana Visuddhi Uposatha dapat berkembang? Setelah ditahbiskan, mereka puas dengan status agung mereka sebagai bhikkhu, menerima pengakuan di mana ini membuat mereka menjadi teladan dari kebajikan. Tetapi mereka tidak mempunyai gambaran akan kebajikan sejati dari seorang bhikkhu sebenarnya. Jika mereka mengerti inti dari ajaran Patimokkha yang dibabarkan oleh Sang Buddha, mereka akan mengetahui isi yang benar dari kebajikan. Beliau meringkas isi yang utama dari kebijakan menjadi pernyataan yang singkat. Menahan diri dari segala kejahatan, mengembangkan terus kebaikan dan kebijaksanaan, dan sucikan pikiran sampai terang dan bersih. Ini adalah intisari dari ajaran Sang Buddha. Menahan diri dari kejahatan apa artinya? Beberapa orang menahan dari perbuatan jahat, tetapi tetap berbicara jahat. Yang lainnya mungkin tidak berbuat dan berbicara jahat, tetapi tetap menyukai berpikir jahat. Mereka terus menumpuk kejahatan dalam diri mereka dari subuh sampai malam. Bangun pada esok harinya, mereka melanjutkan menumpuk lebih banyak kejahatan. Jadi ini akan terus berlanjut dari hari ke hari. Dan mereka tidak tertarik berkaca pada perbuatan mereka. Mereka yakin telah menjadi orang yang baik. Mereka menunggu dan mengharapkan keadaan dari kesucian akan timbul dari kebajikan yang nyata hanya dalam teori. Jadi mereka tidak pernah menemukan keadaan yang suci. Sebaliknya, mereka menemukan hanya kotoran dan kegelisahan. Ini yang akan terjadi.
Kepada siapapun yang bermaksud mencari masalah akan menemukannya. Apalagi yang mereka akan temukan. Tidak akan ada kekurangan hal ini di dalam dunia yang biasa kita hidup. Ini yang dijelaskan oleh Acharya Man tentang prinsip alami dari kebajikan kepada para biku yang sedang berlatih dengan harapan bahwa mereka akan mencapai pengertian yang dalam menuju kebenaran. Ia kemudian menjelaskan cara berlatih yang dimulai dengan samadhi dan kebijaksanaan, dan berakhir dengan pencapaian tujuan akhir, kebebasan sepenuhnya. Berbicara semua bagian dari berlatih secara penuh dan terbuka, penjelasannya hari itu tidak mundur ke belakang. Tetapi dari apa yang ia bicarakan telah dibuka dalam pembicaraan sebelumnya, saya tidak akan panjang lebar tentang hal ini. Kumpulan biku masih sangat sempurna dari semua waktu yang ia telah bicarakan. Tidak seorang pun membuat suara yang kecil yang dapat mengganggu irama dari suaranya ketika ia membabarkan ceramah dengan penuh perasaan. Setelah ia selesai berbicara, ia membuat pujian yang sama kepada seseorang yang dulu pernah dipuji di wihara Wat Chedi Luang di Chiang Mai. Ia berkata, akibatnya bahwa pembicaraan ini akan menjadi perkataan terakhir dalam tanda kutip di usianya yang tua, tidak akan pernah ia memberikan kata-kata seperti ini. Kata-katanya di malam itu berisi ramalan. Karena sejak hari itu, ia tidak pernah memberikan penjelasan yang dalam dan panjang tentang Dhamma. 1 bulan kemudian, ia mulai sakit. Dan kesehatannya perlahan makin menurun sampai akhirnya ia meninggal dunia. Walaupun kesakitan fisik yang dideritanya sebagai hasil dari penyakit menua, ia bersikeras berusaha untuk berjalan ke kampung untuk meminta dana makanan dan melanjutkan makan hanya 1 kali sehari dari mangkuk dananya. Seperti biasanya, ia tidak langsung meninggalkan latihan ini. Secepatnya, ketika ia merasa bahwa ia tidak sanggup lagi untuk berjalan sejauh itu, ia berusaha berjalan setidaknya setengah perjalanan menuju kampung, kemudian kembali menuju wihara. Melihat bahwa banyak berjalan menyebabkan kesulitan baginya, umat awam dan biku senior berunding dan memutuskan mengundangnya untuk hanya berjalan sejauh pintu gerbang wihara, di mana makanan yang didanakan akan diletakkan di mangkuknya. Ketika mereka memintanya tidak ikut serta untuk pergi meminta dana makanan, ia keberatan. Selama fisiknya mampu, ia merasa diharuskan untuk melanjutkan. Jadi siapapun harus menghormati permohonannya. Mereka ingin menghindari melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan wataknya yang tegas. Ia melanjutkan berjalan ke pintu gerbang untuk meminta dana makanan sampai ia menjadi terlalu lemah untuk ke sana dan kembali. Pada saat itu, ia mulai berjalan hanya sejauh ruang makan untuk mengumpulkan dana makanan. Hanya ketika ia tidak dapat berjalan sama sekali, baru ia berhenti pergi meminta dana makanan. Meskipun demikian, ia melanjutkan makan hanya sekali dalam sehari, yang dimakannya dari mangkuk dananya. Sisanya kami harus menghormati permohonannya tiap saat. Kami semua kagum akan daya tahan Guru Agung, menolak untuk meninggalkan semangatnya, tidak menyerah kepada kilesa. Dan seperti kita semua, kita mungkin akan tidak bersemangat ketika tanda pertama penyakit di mana seseorang harus membawa kita ke ruang makan untuk makan. Itu sangatlah memalukan. Kilesa akan selalu menertawakan kita ketika kita berbaring pasrah di balok cincang, menanti mereka untuk mengiris kita sampai menjadi potongan sama seperti daging mentah. Ini sungguh pandangan yang kasihan.
Di sini kita adalah makhluk hidup yang dengan rela menempatkan diri kita mengemis kemurahan kilesa. Kita semua yang memalukan ini menuruti batin harus berhenti dan mengikuti cara latihan dari Acaryaman. Kita dapat memakainya untuk melindungi kita dalam perjuangan kita menghadapi kekotoran ini. Dengan cara ini, kita akan selalu tetap setia pada prinsip Sang Buddha daripada hanya menjadi anak buah dari kilesa. Secepatnya, kondisi Acaryaman menjadi sangat serius, di mana sisanya kita merasa harus melakukan tindakan pencegahan yang pasti. Kita dengan diam-diam menyusun kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 biku untuk berjaga-jaga tiap malam duduk di bawah pondoknya. Kita menyusun ini sendiri tanpa memberitahunya. Meskipun ia mungkin dapat dengan tidak sengaja mengetahui hal ini, kita khawatir ia akan melarang kita melakukan hal ini. Alasannya akan membebani para biku dan menyebabkan kesusahan tiada gunanya. Setiap malam, kelompok kecil dari biku bergiliran, duduk dengan sunyi di bawah pondoknya, mengambil tempat yang berakhir pada saat subuh. Setiap kelompok tinggal untuk beberapa jam sampai digantikan oleh yang lain. Kegiatan ini berjalan lancar pada awal musim hujan latihan tahun itu. Ketika itu makin jelas bahwa sakitnya menjadi sangat lemah, kita berunding di antara sesama dan memutuskan untuk meminta izinnya untuk memperbolehkan 2 orang biku duduk bermeditasi di terasnya. Atas izinnya, 2 orang biku selalu duduk di terasnya mulai saat itu. Dan 2 orang biku lain duduk di bawahnya, di samping para biku yang bergilir menjaganya, yang lainnya dengan diam-diam mengawasi sepanjang malam. Pada akhir masa wasa, terlihat jumlah yang meningkat dari murid-murid senior mulai berdatangan dari tempat latihan mereka datang untuk menghormatinya dan menolong mengawasi kebutuhannya. Pada saat itu kondisinya sangat kritis dan menjadi makin tidak stabil dari hari ke hari. Secepatnya, ia memanggil semua murid-muridnya satu hari untuk mengingatkan mereka dalam cara yang pantas untuk menangani kematiannya yang akan datang. Penyakit saya telah mencapai tahap akhir. Ini adalah waktu untuk berpikir tentang apa yang akan terjadi ketika saya meninggal. Persiapan harus dibuat tepat waktu. Seperti yang saya katakan setiap waktu, saya akan meninggal. Ini adalah keharusan. Kematian saya akan menjadi peristiwa besar mempengaruhi tidak hanya orang ramai, tetapi juga binatang. Saya ingin kalian tahu bahwa saya tidak berharap meninggal di sini di Ban Nong Piu. Jika saya meninggal di sini, akan terjadi penyembelihan jumlah yang besar dari hewan ternak sebagai makanan untuk semua orang yang datang di pemakaman saya. Saya hanya 1 orang yang telah meninggal, tetapi kematian dari 1 orang itu akan mengakibatkan kematian dari jumlah yang besar dari binatang. Banyak orang akan berdatangan ke sini untuk menghadiri pemakaman saya. Tetapi tidak ada pasar di kampung ini di mana bahan makanan dapat dibeli. Ketika ditahbiskan sebagai biku, saya tidak pernah sedikit pun berpikir untuk menyakiti binatang apapun, apalagi untuk membunuh mereka. Perasaan kasihan selalu menjadi dasar dari kesadaran saya akan kehidupan. Saya terus meningkatkan welas hati dan mempersembahkan hasil dari kebaikan untuk semua makhluk hidup tanpa kecuali. Saya tidak ingin melihat ada binatang kehilangan hidup yang sangat berharga.
Saya tidak akan pernah setuju kematian saya menjadi sumber dari kebencian antara diri saya dan dunia binatang. Saya ingin kalian membawa saya ke Sakon Nakhon, jadi saya dapat meninggal di sana. Kota itu mempunyai pasar yang luas, jadi kematian saya tidak akan mempengaruhi kehidupan banyak binatang. Saya belum juga meninggal, tetapi para biku dan orang awam yang telah tiba di sini mengalir terus-menerus. Jumlah mereka bertambah setiap hari. Ini bukti nyata dari masalah yang ada. Sekarang pikirkan, berapa banyak orang akan datang ketika saya akhirnya telah meninggal? Banyak orang akan berduka cita atas kematian saya. Tetapi itu bukan menjadi perhatian saya. Saya siap akan kematian kapanpun dan dimanapun itu terjadi. Saya tidak ada penyesalan berpisah dengan tubuh saya. Telah belajar menghadapinya. Saya tahu bahwa gabungan dari unsur-unsur yang berkumpul bersama dalam waktu yang sementara hanya untuk memutuskan lagi dan kembali pada unsur alami mereka yang asli. Apa yang ada di sana yang masih terikat? Apa yang saya perhatikan adalah tentang melindungi hewan ternak, jadi mereka tidak harus mati. Saya tidak ingin melihat bangkai binatang diletakkan untuk dijual di kanan kiri jalanan di sini. Itu akan sangat disesalkan. Untunglah, ini belum terlambat untuk memperbaiki situasi ini. Saya meminta kalian untuk mengatur keberangkatan saya sesegera mungkin demi semua binatang itu yang jika tidak akan mati sebagai akibat dari kematian saya. Ini adalah permohonan saya agar hidup mereka terlindungi. Adakah seseorang yang ingin mengatakan sesuatu? Jika ada, katakan sekarang. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Suasana yang sunyi meliputi kumpulan tersebut. Seperti Sang Buddha bersabda, "Yang pincang na labhati tampi dukhang." Tidak mendapatkan apa yang seorang inginkan adalah bentuk dari dukkha. Setiap orang menyadari bahwa apakah ia pergi ke Sakon Nakhon atau tetap di Ban Nong Piu, salah satu dari situasi tidak ada harapan, ia akan segera meninggal. Jadi pertemuan tetap sunyi. Tidak ada cara lain untuk memutuskan pilihan ini. Pada akhirnya, setiap orang bersedia menyetujui permintaannya. Sebelum adanya pertemuan, warga desa Ban Nong Piu telah mengetahui bahwa mereka akan merasa terhormat jika ia meninggal di sana. Kami akan mengatur semua rencana pemakaman sendiri. Kami mungkin cukup miskin di sini, tetapi batin kami kaya akan keyakinan dan hormat kepada Acariaman. Kami akan melakukan apapun yang kami sanggup untuk mengatur pemakaman di sini. Kami tidak akan membiarkan orang lain memandang rendah kepada kami berkata bahwa penduduk kampung Ban Nong Piu tidak sanggup mengkremasi tubuh seorang acarya. Sebaliknya dilakukan di tempat lain. Kami tidak ingin mempunyai nama baik seperti itu. Apapun yang terjadi, kita semua di sini siap menawarkan diri kami untuk Acariaman. Ia akan tetap kami hargai sampai di hari ia meninggal. Kami tidak dapat membiarkan siapapun membawanya pergi. Kami akan bertahan sampai nafas terakhir jika ada yang mencoba melakukannya. Jadi ketika mendengar penjelasan Acariaman akan dibawa pergi, kekecewaan mereka tampak jelas. Tetapi mereka merasa tidak keberatan. Walaupun mereka sangat memuliakannya, kesedihan dan kekecewaan mereka mendengar alasan ia hampir mengecewakan mereka. Mereka dipaksa untuk menerima keputusannya. Mereka patut menerima simpati.
Kesedihan mereka untuk mengorbankan apapun untuk tetap setia kepada Acaryaman adalah sikap yang akan saya selalu hargai. Saya yakin bahwa semua pembaca saya merasakan hal yang sama. Banyak dari murid senior Acaryaman menghadiri pertemuan itu, menyadari ketika ia berkata bahwa ia harus segera dipindahkan. Setelah ia mengumumkan keputusannya dan menyatakan alasannya, dan tidak ada suara yang keberatan, para biku dan umat awam yang hadir semua setuju membuat sebuah keranda yang pantas untuk membawanya dalam perjalanan yang jauh dari Ban Nong Piu sampai ke Sakon Nakhon. Hari berikutnya, kerumunan dari pendukung dan para biku membawa keranda itu ke pondoknya, menunggu keberangkatannya. Duka cita yang dalam mewarnai siapapun hari itu. Mereka menyadari mereka akan kehilangan seseorang yang sangat mereka hargai dan puja. Itu adalah duka cita yang besar di mana penduduk setempat dan juga para biku hampir tidak dapat menahan perasaan mereka. Setelah waktu sarapan pagi telah lewat dan orang-orang siap menunggu untuk melakukan perjalanan, perasaan sedih mulai meningkat di antara keramaian orang yang mengelilingi tempat tinggalnya di wilayah desa, berkumpul untuk mengantar kepergiannya, memberikan penghormatan yang terakhir kalinya. Banyak biku dan calon biku yang masuk ke dalam keramaian. Mereka juga merasakan kesedihan. Kesedihan mereka secara perlahan mulai muncul dan air mata mengalir membasahi pipi mereka. Pada waktu Acaryaman keluar dengan ditandu oleh sekelompok anggota wihara, kesedihan semakin meningkat. Pada saat para biku mengangkatnya turun dari tangga dan meletakkannya di dalam tandu, campuran rasa kesedihan, hormat, dan putus asa yang pada awalnya disimpan mulai keluar. Pria, wanita, para biku dan samanera tidak dapat lagi menahan air mata mereka. Semuanya melihat dengan kesedihan mendalam. Saya sendiri tidak dapat menghindari dari rasa kesedihan. Pada kenyataannya, saya yang akan menemani Acaryaman ketika pergi. Udara dipenuhi suara tangisan dan isakan. Orang-orang memohon Acaryaman, "Cepatlah sembuh, jangan meninggalkan dunia ini dan kami dengan kesedihan yang tidak dapat dihadapi." Dalam hatinya, ia bersimpati dengan miskinnya para masyarakat sekitar. Hal ini telah diketahui mereka. Tetapi mereka tidak dapat menghindarinya, hanya dapat merasa sedih melihat kebahagiaan pergi di mana mereka telah merasakan dalam beberapa tahun dan sekarang hilang dari mereka selamanya. Ia akan berangkat sekarang dan tidak ada yang bisa dilakukan mereka untuk mencegah hal ini. Ketika Acaryaman ditandu pergi, suara kesedihan menyelimuti barisan orang-orang tersebut. Gelombang duka memenuhi hati mereka semua. Ketika ia berlalu, semua terasa kelam dan suram, seolah-olah hidup mereka dirampas pergi. Bahkan rumput-rumput dan pohon-pohon langsung layu. Ketika Acaryaman pergi, suasana hutan tempat ia dan murid-muridnya tinggal sangat damai. Tempat di mana banyak orang-orang yang singgah selama bertahun-tahun. Wihara tersebut sekarang berubah menjadi gersang, walaupun masih ada biku yang tinggal di sana. Tiba-tiba saja tidak terlihat pohon-pohon yang besar dan subur yang dulu selalu memberi rasa aman dan nyaman untuk mereka yang singgah di sana. Rasa sedih, tangisan terdengar jelas. Mereka menyaksikan keberangkatan seorang biku yang mempunyai tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Saya rasa untuk part ini saya harus berhenti saat ini karena masih ada setengah dari sub pokok bahasan
sakit yang terakhir ini yang belum dibacakan. Saya akan bacakan sisanya pada video part 35B. Jadi saya akan membuat video part 35 ini menjadi 2 part. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang